Assalamualaikum students. Baik, bertemu lagi dengan Bu Ika. Kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Sebelumnya sudah kita sempat bahas mengenai struktur dan fungsi jaringan pada akar. Sekarang kita lanjut untuk membahas struktur dan fungsi pada batang tumbuhan. Baik, kita mulai sekarang ya. Struktur dan fungsi batang. Struktur dan fungsi batang ada dua tipe. Ada yang tipe jenis monokotil dan ada yang tipe batang dikotiledon. Nah, berikut di gambar di samping adalah jaringan dari struktur batang yang dibelah penampangnya. Yang bagian atas adalah struktur dari batang monokotil dan yang bagian bawah adalah struktur dari batang dikotil. Jadi bisa dilihat secara simpelnya di sini perbedaan antara batang monokotil dan batang dikotiledon. Kalau pada batang monokotil terlihat jelas bahwa jaringan pengangkut atau pembuluhnya menyebar. Sedangkan pada batang dikotil, jaringan pengangkut atau berkas pengangkut pembuluhnya ini tersusun secara rapih, silem dan floemnya. Beda dengan pada batang monokotil yang bentuknya menyebar. Di sini ada empulur di batang dikotil, terus korteksnya di bagian sini. Oke. Nah, berikut adalah batang yang dibelah secara penampang melintang juga. Bisa dilihat di sini. Yang sebelah kiri adalah batang dikotiledon, yang sebelah kanan adalah batang monokotiledon. Nah, sekarang dilihat batang monokotiledon. Ini ada jaringan dasarnya di sini, epidermisnya di bagian luar. Lalu silem dan floemnya bisa dilihat di sini. Ini floem, kemudian di sini ada silemnya juga. Kemudian bentuknya pembuluhnya menyebar. Kita bandingkan dengan batang dikotiledon. Lapisan luar ada epidermis. Kemudian setelah itu ada korteks. Lalu kita bertemu dengan pembuluh yang susunannya teratur. Bagian yang paling luar adalah floem. Bagian yang dalam adalah silem dan dibatasi oleh kambium. Nah, ini adalah salah satu perbedaannya. Kalau pada batang monokotil letak pembuluhnya menyebar dan tidak mempunyai kambium, pada batang dikotil letak pembuluhnya teratur dan dibatasi oleh kambium silem floemnya. Berikut adalah fungsi bagian-bagian batang. Ada epidermis yang merupakan bagian terluar batang, berfungsi untuk melindungi bagian yang ada di dalam batang. Kemudian adalah yang kedua adalah jaringan korteks. Ya. Jadi jaringan korteks ini setelah epidermis yang tersusun dari jaringan penyokong. Yang ketiga adalah jaringan pembuluh yang tersusun atas silem. Jangan lupa apa fungsi silem? Mengambil air dan unsur hara dari dalam tanah ke daun. Dan floem yang berfungsi untuk menyebarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Dan yang keempat adalah kambium yang berfungsi memperbesar batang ke arah samping. Nah, ini kambium hanya dimiliki oleh batang dikotiledon. Tidak dimiliki oleh batang monokotil. Oke, kita lanjut. Beberapa jenis jaringan pada tumbuhan. Ya. Kita bicara mengenai jaringan pada batang dulu. Kita punya ada jaringan meristem. Disebut jaringan meristem yaitu jaringan yang aktif membelah terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Kemarin di ujung akar sudah dijelaskan, nah di ujung batang pun sama, terdapat meristem juga. Ya. Yang kedua adalah jaringan dasar, yaitu parenkim yang berfungsi mengisi ruang antar jaringan. Ini parenkim banyak sekali terdapat di daun. Yang ketiga, jaringan penyokong, yaitu kolenkim dan sklerenkim.
Kolenkim biasanya terdapat pada batang-batang yang masih muda dan sklerenkim terdapat pada batang yang tua. Jadi dia mengokohkan kalau sklerenkim. Semakin banyak sklerenkimnya maka struktur kayunya semakin keras. Yang keempat adalah jaringan pembuluh, yaitu xilem dan floem. Dan yang terakhir adalah jaringan pelindung, yaitu epidermis. Ya, ini masih dalam struktur batang dikotiledon. Bisa dilihat di sini ya, sama seperti tadi. Pembuluh xilem yang warna pink bagian dalam dan pembuluh floem yang warna biru bagian luar. Nah, ini adalah struktur kayu batang dikotiledon. Ya. Jadi pada batang dikotiledon ini kambiumnya sudah terdiferensiasi. Jadi di sini ada beberapa lapisan. Sini kemudian ada jaringan gabusnya juga, ya, jaringan gabus, terdapat kambium gabus dan jaringan gabusnya juga, ya. Jadi ada beberapa lapisan. Kambiumnya bisa membentuk beberapa lapisan. Nah, ini adalah beberapa modifikasi batang. Ada yang nanti akan membentuk stolon dan ada yang membentuk rizom. Apa itu stolon, apa itu rizom? Stolon adalah batang yang menjalar di luar permukaan tanah. Jadi benar-benar di atas permukaan tanah, tepat. Kemudian rizom adalah batang yang menjalar di dalam tanah dan dia berisi dengan cadangan makanan. Nah, umumnya mereka adalah akarnya serabut gitu ya. Nah, ini perbedaan stolon sama rizom. Stolon contohnya apa? Yang menggunakan stolon misalnya strawberry, kemudian rumput, arbei, and then yang modifikasi batang rizom ini contohnya di bagian bumbu dapur. Ya, misalnya kunyit, jahe, lengkuas dan lain sebagainya. Kemudian ada yang berbentuk umbi, ya, nanti ada juga yang berbentuk kormus. Nah, ini ada salah satu contoh penampang melintang batang jagung. Kelihatan di sini bahwa pembuluhnya itu xilem floemnya menyebar karena dia termasuk salah satu batang monocotyledon. Ini masih tadi penampang melintang batang monokotil dan dikotil. Baik. Kita akhiri sampai di sini, kurang lebih penjelasan mengenai struktur dan fungsi batang, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.